kita mencium ada semacam kepanikan di dalam rezim ini. Kalau dia terus-menerus mengendalikan kebenaran, artinya ada kebohongan yang hendak disembunyikan. Pembuat hoax terbaik adalah penguasa, karena mereka memiliki seluruh peralatan untuk berbohong, bahwa hanya pemerintah yang mampu berbohong secara sempurna. Kabar Harian mengabarkan. Memalukan sekali ya, dunia internasional sampai tahu soal sengketa Pilpres di Indonesia. Gara-gara siapa? Pengamat kebijakan publik Budgeting Metropolitan Watch atau BMW Amir Hamzah memandang putusan Mahkamah Agung atau MA terkait uji materi pasal 3 ayat 7 PKPU nomor 5 tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum bisa berdampak serius pada pemerintahan Presiden Jokowi. Putusan ini juga mendapat sorotan dari dunia internasional. Sebab menurut Amir, negara asing sangat menghormati lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sehingga putusan MA itu pasti mendapat sorotan dunia internasional. Demikian kata Amir di Jakarta. Bagi dunia internasional, putusan MA itu bagian yudikatif yang harus dihormati dan dijalankan. Selain itu, ia mengatakan putusan MA juga menguatkan masyarakat bahwa Pilpres 2019 lalu penuh dengan kecurangan. Justru menambah penilaian masyarakat bahwa rezim ini dari hasil kecurangan. Karena itu, Amir mengatakan jika Presiden Jokowi tidak mengelolanya secara baik, maka sikap dunia internasional terhadap putusan MA bisa berdampak buruk pada hubungan dagang bahkan diplomatik beberapa negara. Bisa jadi beberapa negara setelah melihat keputusan MA itu mengulur berbagai bidang kerjasama dalam berbagai bidang, misalnya perdagangan dan investasi. Amir bahkan mengkhawatirkan beberapa negara akan memutuskan untuk menarik duta besarnya setelah adanya putusan MA tersebut. Sementara itu, pengamat politik Rocky Gerung memberikan tanggapannya soal keluarnya putusan Mahkamah Agung terkait sengketa Pilpres 2019 lalu. Sebelumnya, putusan dari MA adalah mengabulkan gugatan dari Rahmawati Soekarno Putri selaku Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional atau BPN pasangan calon Presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, yaitu terkait pasal 3 ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 5 tahun 2019. Dilansir dari tribunwow.com, Rocky Gerung justru memberikan sorotan terhadap sikap dari Partai Gerindra. Dirinya menilai ada kegelisahan yang ditunjukkan oleh Gerindra. Hal ini disampaikan dalam tayangan YouTube pribadinya, Rocky Gerung Official, Jumat 10 Juli lalu. Padahal menurutnya, tidak ada yang perlu merasa gelisah atas keluarnya putusan dari MA tersebut, apalagi untuk pasangan terpilih Joko Widodo Ma'ruf Amin. Dikatakannya bahwa putusan dari MA itu tidak akan berarti apa-apa untuk hasil Pilpres 2019 selain hanya untuk acuan dalam aturan pada pemilu selanjutnya. Rocky Gerung lantas menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Gerindra justru menunjukkan dirinya tidak stabil secara psikopolitik. Jadi, kegelisahan yang diperlihatkan oleh Gerindra justru memperlihatkan bahwa dia tidak stabil secara psikopolitik. Menurut Rocky Gerung, Gerindra tidak perlu ikut membenarkan keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang sudah mengesahkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Dirinya menambahkan Gerindra juga tidak perlu meyakinkan bahwa Presiden Jokowi merupakan presiden yang sah. Rocky Gerung mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Gerindra tersebut memperlihatkan adanya kegelisahan jika nantinya akan ada pembatalan hasil Pilpres. Padahal hal itu sudah tidak mungkin terjadi. Karena seperti yang diketahui, putusan MA baru keluar pada 28 Oktober 2019 atau 5 bulan dari tanggal pengajuan, yakni 13 Mei 2019. Sedangkan Mahkamah Konstitusi sudah mengumumkan hasil pemenang Pilpres pada bulan Juni 2019 yang kemudian dilantik pada 20 Oktober 2019. Itu artinya perhelatan Pilpres 2019 sudah selesai.
Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun juga membahas putusan Mahkamah Agung atau MA yang mengabulkan gugatan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 5 tahun 2019. Dilansir dari tribunwow.com, hal itu ia bahas dalam kanal YouTube Refli Harun dan diunggah pada Rabu 8 Juli 2020. Diketahui sebelumnya, MA mengabulkan gugatan Rahmawati Soekarno Putri atas uji materi pasal 3 ayat 7 PKPU tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum. Dalam pertimbangannya, keputusan MA berdasarkan PKPU dinilai membuat norma baru dari peraturan yang menaunginya, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019. Refli Harun kemudian turut menanggapi berita tersebut. Menurut Refli, meskipun putusan itu diterbitkan, bukan berarti hasil pemilihan presiden lalu dibatalkan. Rasanya tidak mungkin Mahkamah Agung membuat sebuah putusan yang membatalkan hasil pemilu, baik langsung maupun tidak langsung. Ia menjelaskan membatalkan hasil pemilu bukan kewenangan MA. Refli menyebutkan putusan MA hanya berpengaruh terhadap peraturan yang diterbitkan oleh KPU. Hanya saja adalah Mahkamah Agung berwenang dalam melakukan uji materi atau judicial review terhadap peraturan KPU. Peraturan KPU itulah yang bisa dibatalkan. Menanggapi polemik tersebut, pihak KPU turut angkat bicara melalui Komisioner Hasyim Asyari. Ia menegaskan hasil putusan MA tidak berpengaruh pada penetapan presiden dan wakil presiden terpilih pada pemilu 2019. Putusan MA nomor 44 tahun 2019 tidak berpengaruh terhadap keabsahan penetapan paslon terpilih, presiden dan wapres terpilih hasil pemilu 2019. Hasyim menjelaskan, putusan tersebut tidak mempengaruhi hasil Pilpres karena asas hukum dan ketentuan perundang-undangan tidak berlaku surut. Lantas Hasyim menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50 tahun 2014 tentang pelaksanaan Pilpres yang hanya diikuti 2 paslon. Apabila terjadi kondisi tersebut, maka tidak perlu ada putaran kedua dalam pemilihan. Dalam putusannya, MA menetapkan pasal 3 ayat 7 PKPU bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Diketahui gugatan terhadap PKPU tersebut diajukan oleh Rahmawati Soekarno Putri yang saat itu menjadi Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Gugatan dikabulkan pada 28 Oktober 2019 dan diunggah di situs resmi MA pada 3 Juli lalu. Sejumlah akademisi menilai putusan Mahkamah Agung terkait pemilihan presiden tak bertentangan dengan ketetapan Mahkamah Konstitusi atau MK. Hal itu pun tak mengubah kemenangan Joko Widodo Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Topo Santoso menyebut putusan Mahkamah Agung nomor 44P/HUM/2019 tak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50/PU/2014. Alasannya, putusan MA yang menguji pasal 3 ayat 7 Peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 itu berdasarkan batu uji coba terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Alasannya, putusan MA yang menguji pasal 3 ayat 7 Peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 itu berdasarkan batu uji terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Pasal 3 ayat 7 PKPU nomor 5 tahun 2019 menyatakan, apabila hanya terdapat 2 pasangan calon dalam Pilpres, maka syarat keterpilihannya hanyalah berdasarkan jumlah suara terbanyak. Artinya, KPU tidak mensyaratkan tambahan perolehan suara minimum 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Menurut Topo, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memang tidak mengatur mengenai persyaratan penetapan presiden dan wakil presiden terpilih jika hanya ada 2 pasangan calon dalam Pilpres. Alhasil, penetapan presiden dan wakil presiden terpilih tetap dengan syarat perolehan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu.